Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur, banyak sekali yang konsultasi ke Mas Wahyu secara privat ya. Khususnya yang meminta bantuan untuk dicarikan solusi bagaimana bisa menyelesaikan persoalan piutang. Ya, jadi banyak sekali yang minta bantuan ke saya bagaimana caranya agar bisa segera melunasi hutangnya. Nah, saya ingin sampaikan kepada dulur-dulur semua ya. Insya Allah kalau kita sebagai manusia yang normal ya, yang benar, tentunya tidak ada satupun di antara kita yang menginginkan kita ini punya beban, punya hutang, baik itu kepada saudara, kepada pihak-pihak terkait, misalkan ke perbankan dan lain-lain. Tentunya di antara kita tidak ada yang menginginkan hal itu. Tetapi kita juga tidak bisa pungkiri ya, setiap orang mempunyai cara masing-masing di dalam menjalani hidupnya. Setiap orang mempunyai kemampuan masing-masing di dalam menyelesaikan persoalan hidupnya. Jadi, kalaupun ada yang berhutang, tentunya kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan bahwa orang yang punya hutang itu adalah mengambil langkah yang salah, tentunya tidak. Tetapi saya tidak mau membahas tentang bagaimana kok bisa punya hutang dan lain sebagainya, tidak. Kita fokus terhadap bagaimana caranya agar kita bisa menyelesaikan hutang kita. Karena banyak sekali ya, lebih-lebih yang sudah terjerat, mohon maaf, yang terjerat bank harian atau mingguan, ada juga terjerat rentenir, ada juga terjerat pinjol ya. Itu kadang-kadang sampai gelap mata, mohon maaf, mungkin sampai melakukan hal-hal yang kadang itu tidak seharusnya dilakukan ya. Ada bahkan sampai mungkin mau mengakhiri hidup. Ya, di sini mau saya tegaskan kepada panjenengan semua. Berapapun hutangnya panjenengan, apapun alasannya hingga panjenengan punya hutang, yakinlah bahwa panjenengan bisa menyelesaikan semuanya. Dan jangan pernah jenengan putus asa, jangan pernah panjenengan kecil hati. Apapun ya yang sedang jenengan hadapi, mungkin kita tidak bisa mengukur beban seseorang bahwa kalau hutang nominalnya kecil, oh berarti ringan, kalau hutangnya besar berarti berat. Tidak, karena berat dan ringan, besar dan kecil setiap orang itu berbeda-beda ya. Nah, saya hanya mau berpesan kepada panjenengan. Jangan pernah stres, jangan pernah malu, jangan pernah takut. Makanya diusahakan kalaupun kita pinjam, kita punya hutang, itu jangan sampai yang di sana nanti ada celah untuk kita itu terjerat pidana. Misalkan kita menipu dan lain sebagainya, itu jangan sampai ya. Jadi kalaupun panjenengan memang berhutang, ya mudah-mudahan diusahakan hutangnya ini memang ya betul-betul hutang. Bukan atas dasar kita menipu, membohongi dan lain sebagainya. Ya. Nah, lalu kenapa Mas Wahyu bilang jangan malu, jangan stres, jangan banyak pikiran, jangan tertekan, jangan takut. Tentunya karena kalaupun jenengan stres, jenengan tertekan, jenengan takut, jenengan pusing, jenengan bingung, jenengan segala-galanya pokoknya sudah masuk numpuk jadi satu di dalam pikiran sini, apakah
dengan jenengan seperti itu terus hutang panjenengan bisa langsung lunas? Tentu jawabannya tidak. Bahkan bila perlu sampai jenengan sakit atau mungkin sampai panjenengan bunuh diri misalkan, mengakhiri hidup. Apakah hutangnya bisa selesai, bisa lunas? Masalahnya bisa selesai? Tentunya tidak. Jadi atas dasar itulah, kalau panjenengan yang tadinya sudah niat berhutang, ya jenengan harus niat juga untuk bisa menyelesaikan, harus bertanggung jawab. Kita yang harus menanamkan tanggung jawab itu di dalam pribadi kita. Jangan lari. Intinya jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Nah, yang benar adalah kita harus melakukan hal yang seharusnya, yaitu kita bisa menyelesaikan itu dengan penuh tanggung jawab. Terlepas dari, oh ini karena kesalahan jenengan, ini karena kecerobohan jenengan, ini karena kebodohannya panjenengan, ya jadikan itu adalah sebuah pembelajaran. Anggap saja sekolah tapi sekolah yang mahal karena berbayar gitu aja. Nah, lalu bagaimana caranya, Mas Wahyu, agar kita bisa menyelesaikan persoalan hutang kita? Saya mau kasih saran ke panjenengan. Kalau panjenengan ingin agar hutangnya panjenengan itu lunas, tentu satu poin yang pertama adalah jangan sampai panjenengan menambah hutang. Ini penting sekali. Karena kebanyakan ya dulur-dulur, kebanyakan itu kalau kita sudah punya hutang, terus kita bingung, oh ini waktunya bayar, yang ini waktunya nyicil, yang ini waktunya ngangsur. Kadang kita itu bingung untuk mencari pinjaman ke sana kemari. Karena kita panik, karena kita takut, karena kita bingung, karena kita stres dan kita harus bayar. Jadi kita pinjam lagi sana sini. Nah, ini adalah kesalahan. Inilah yang disebut gali lubang tutup lubang. Jadi menggali lubang baru untuk menutup lubang lama. Dan ini terus dilakukan. Yang ada adalah bukan hutang kita nanti semakin berkurang, tetapi yang ada hanyalah hutang kita nanti akan semakin bertambah. Jadi kalau panjenengan ingin hutangnya bisa selesai, bisa lunas, yang pertama adalah jangan lakukan penambahan hutang atau gali lubang tutup lubang. Jadi hutang panjenengan harus dibekukan, harus jenengan stop. Apapun resikonya, mau ditagih orang, biarlah orang nagih. Hadapi semuanya. Hadapi dengan baik, hadapi dengan sabar. Bukan dengan kepanikan, bukan dengan ketakutan. Karena banyak sekali ya yang konsultasi dengan saya ini, ada keluarga yang tidak mengetahui, baik suami atau mungkin istrinya, intinya pasangannya tidak mengetahui tentang hutang yang kita lakukan. Nah, ini juga kesalahan. Jadi kalau jenengan sudah tahu bahwa yang jenengan lakukan salah, jenengan harus siap dengan segala risikonya. Jangan pernah takut. Sampaikan. Mau tadinya tujuannya adalah untuk yang benar atau yang nggak benar, harus ada keterbukaan di sana. Jadi dibekukan hutangnya, mau ditagih dari bank, tagih dari bank harian, dari rentenir, dari semua. Jangan pernah takut. Lebih-lebih kalau di sana tidak ada celah hukum secara pidana. Bukan berarti kita mengarah ke sana itu untuk kita lari dari tanggung jawab, tidak. Tetapi menjadi bahan pertimbangan. Nah, lalu kalau sudah dibekukan hutangnya, panjenengan tinggal memilah, dicatati semua hutang-hutangnya. Panjenengan tinggal memilah mana yang urgent. Misal punya hutang ke teman, ke saudara, ya, ke bank, ke rentenir. Ini kira-kira mana yang harus didahulukan? Kan panjenengan tahu mana yang urgent yang harus didahulukan. Kalau sudah dipilah-pilah, ini yang harus didahulukan. Dan usahakan ketika panjenengan mulai mencicil atau membayar itu tadi,
jangan membayar bunganya. Apapun alasannya. Mau yang nagih marah-marah, mencaci maki kita, jangan pernah panjenengan takut dan jangan sedih. Kita sudah niat, tadinya niat kita berhutang, ya sudah apapun resikonya. Kita hadapi dengan baik, memang kita salah. Kita harus legowo juga. Yang penting kita nggak melarikan diri, kita nggak ada niat jelek terhadap siapapun yang kita hutangi. Ya, jadi setelah dibekukan, dipilah, jangan sampai kita hanya bayar bunga-bunganya saja, diusahakan sekecil apapun pokok, diprioritaskan, sampaikan itu bahwa saya belum mampu membayar bunganya. Yang harus diprioritaskan adalah pokoknya. Ya, kalau sudah khusus untuk yang pinjaman online, yang pinjol, mau pinjol ilegal, mau pinjol yang legal, ya, legal ataupun ilegal, semua sama. Kalau yang ilegal itu hanya pihak dari pinjolnya saja yang tidak izin ke lembaga yang dinaungi, ya, di pemerintahan kita. Tetapi kalau yang legal itu berarti yang berizin. Tetapi kalau kita bicara ke kita sebagai orang yang berhutang, tidak ada beda, semua sama. Pesan saya kalau khusus untuk kepinjol, nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Tetapi kalau kita memang sudah mampu, sudah punya rezeki, diselesaikan. Tetapi kalau nggak usah dibayar. Khusus untuk pinjol. Karena apa? Karena pinjol ini paling kejam sekali, ya, baik dari sisi bunga maupun dari sisi cara menagihnya, ya. Pinjol ini memang kita nggak ada jaminan, tapi sebetulnya kita salah. Di situ jaminannya adalah semua orang-orang yang kita kenal, kontak kita yang ada di WA, di HP kita, dan lain sebagainya, itu sebetulnya semua sudah kita jadikan jaminan. Tetapi tidak masalah, makanya ya tinggal kita ganti handphone saja, ganti nomor, sudah selesai. Itu khusus untuk pinjol. Tetapi kalau untuk ke orang-orang di sekitar kita, mau itu saudara, sahabat, teman, atau ke bank, yang memang kita naruh jaminan, harus kita selesaikan. Dengan catatan, diusahakan negosiasi pokoknya saja yang diselesaikan dahulu. Nah, kalau itu sudah dipilah-pilah semua, lalu bagaimana caranya? Kan yang dipakai bayar enggak ada. Uangnya belum ada. Tetapi cara-caranya sudah. Tinggal uangnya yang dipakai bayar. Dari sinilah pentingnya. Ya, kalau sudah dipilah-pilah, sudah dibekukan itu tadi kan pasti risiko-risikonya muncul. Tidak apa-apa, hadapi semua. Setelah itu kita fokus bagaimana caranya kita bisa dapat uangnya untuk menyelesaikan. Nah, setelah kita bekukan, kita akan tahu nih, kita punya pemasukan berapa. Mungkin jenengan bekerja, mungkin jenengan berdagang atau berwirausaha, ya. Apapun, intinya kita ada pemasukan. Dari situ mulai kita manage keuangan kita. Jangan berboros-boros. Ya. Harus hemat. Dapat uang berapa, disisihkan. Oh, ini untuk yang ini yang sudah urgent. Aku harus nyicil sekian. Dan dikembangkan lagi. Oh, yang urgent ini dalam 1 bulan yang harus tak keluarkan misalkan 3 juta. Sedangkan gajiku hanya 3 juta. Harus cari tambahan lagi. Entah jenengan memang harus kerja keras. Ya namanya kita sedang dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang kita boleh dibilang susah. Kita lagi banyak beban, ya mau ndak mau. Kalau orang lagi mikul beban berat, kan mau ndak mau tenaganya, energinya juga harus besar juga. Supaya mampu memikul beban yang berat ini. Kalau ibaratnya rezeki, keuangan, ya berarti harus cari lagi. Entah itu kalau kerja mungkin harus lembur, kalau dagang yang tadinya mungkin santai, dari pagi sampai siang, ditambahi dari pagi sampai sore, atau bahkan bila perlu sampai malam. Dengan catatan tetap dijaga kondisinya, kesehatan panjenengan itu sangat penting dari segala-galanya. Karena apa? Kalau kita sakit, tidak sehat, malah tidak bisa ngapa-ngapain nanti. Ya. Nah, lalu saya ingin kasih cara lagi untuk panjenengan
agar rezekinya lancar, agar rezekinya lebih mudah datang. Caranya adalah senantiasa berpikir positif. Makanya dihilangkan, dibuang semua pemikiran-pemikiran negatif tentang jenengan takut, tentang panjenengan bingung, tentang panjenengan stres, panik. Ini tadi dibuang dulu, disisihkan. Panjenengan fokus dulu. Fokus bagaimana? Panjenengan tinggal di pola pikirnya ini, di mindsetnya ini, ya, itu ditanamkan bahwa panjenengan minta agar diberikan rezeki dari segala penjuru, ya, rezeki keuangan tentunya, agar dipermudah semua usahanya panjenengan. Ditanamkan di dalam pola pikirnya sendiri, agar panjenengan ini bisa menyelesaikan semua persoalan hutang panjenengan. Nah, kalau sudah ada di sini, dimasukkan di dalam batinnya atau di dalam jiwa atau di dalam hati nuraninya panjenengan. Jenengan yakin dengan iman jenengan kepada Gusti Allah bahwa semuanya akan bisa terselesaikan sesuai dengan apa yang panjenengan inginkan. Nah, tentunya kalau panjenengan sudah yakin, sudah iman, PR-nya hanya tinggal bagaimana panjenengan mewujudkan apa yang menjadi keyakinan panjenengan itu tadi. Bagaimana panjenengan mampu mewujudkan rezeki itu, agar rezeki itu datang, juga agar rezeki itu bisa panjenengan ambil. Ini kembali lagi kepada kita sebagai manusia, karena kita sudah diberikan kuasa sepenuhnya. Jadi kehendaknya Gusti Allah itu sudah diwakilkan kepada kita sebagai manusia. Jenengan tinggal menjalani prosesnya dengan baik, dengan benar. Ibaratnya kendaraan, ada saatnya panjenengan melaju dengan kencang, dengan kecepatan tinggi, dan ada saatnya panjenengan melaju dengan kecepatan pelan. Ada saatnya ngerem, ada saatnya berhenti. Itu kembali lagi ada di panjenengan. Nah, dulur-dulur semuanya, apa yang Mas Wahyu sampaikan ini memang kesannya mudah sekali Mas Wahyu kalau ngomong. Tetapi kita yang menjalani itu susah. Saya tahu, saya ngerti. Yang namanya orang punya beban itu luar biasa, kadang tidak bisa berpikir dengan jernih. Atas dasar inilah Mas Wahyu sampaikan kepada panjenengan. Belajarlah berpikir dengan jernih, dengan tenang, agar panjenengan bisa mencari jalan keluar yang terbaik. Dan bila diperlukan, memang semua itu harus segera diselesaikan hutangnya. Kalau memang kita masih punya aset yang bisa kita jual, silahkan. Entah itu mobil atau apa. Kita nanti masih bisa nabung, bisa nyelengi lagi. Yang terpenting adalah beban kita ini bisa selesai. Sehingga di dalam melangkah ini kita nggak keserimpet-serimpet. Sehingga di dalam melangkah menjalani hidup ini kita bisa lebih ringan, lebih mudah. Karena banyak juga yang masih istilahnya ngeman. Padahal kendaraan ada tokonya. Kalau mungkin punya perhiasan ada tokonya semua. Nanti bisa kita beli lagi. Yang terpenting adalah semuanya bisa kita selesaikan beban kita dulu. Kalau mungkin panjenengan tidak punya apa-apa sama sekali, tinggal punya nyawa saja, yakinlah bahwa panjenengan punya Tuhan, punya Gusti Allah. Jangan menyerah. Kalau untuk yang berkeluarga, sudah punya anak, kasihan keluarga kita. Kita yang harus semangat. Dan nggak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan di dunia ini. Semuanya bisa. Balik lagi, tergantung kita. Bukan tergantung Tuhan, tergantung kita. Karena Tuhan maha segala-galanya. Jadi tergantung kita mau atau tidak. Kalau kita mau dan kita yakin iman, pasti Tuhan akan berikan, pasti Tuhan akan menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Dan jangan lupa, dulur-dulur, keajaiban itu bisa saja terjadi di dalam hidup kita. Kita tidak pernah tahu kapanpun, dimanapun, lewat apapun, dan melalui siapapun. Dalam kondisi terjepit,
Bila kita punya iman yang besar, kita punya keyakinan yang tinggi kepada Gusti Allah. Yang penting kita jalani prosesnya dengan baik, kita semangat di dalam mewujudkan semua rezeki untuk menyelesaikan kebutuhan hidup kita. Insya Allah, tidak ada yang mustahil. Bahkan bila perlu jenengan punya hutang 1 miliar sekalipun, bisa saja hutang itu lunas dalam waktu sehari. Karena kita tidak pernah tahu. Itulah yang disebut takdir menjadi sebuah rahasia. Tetapi proses atau nasibnya itu tergantung kita. Dari mana kita mendapatkan keajaiban-keajaiban itu? Kalau kita tidak punya keyakinan, kalau kita tidak memohonkan itu di dalam doa kita. Karena rezeki itu bersifat dua. Yang satu fakta, yang satu gaib. Kita nggak akan pernah tahu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada dulur-dulur ya. Mudah-mudahan panjenengan semua yang sekarang sedang dalam kondisi kesulitan keuangan, lebih-lebih punya utang, mudah-mudahan bisa segera terselesaikan semuanya. Yang terpenting jenengan sehat selalu, senantiasa berpikir positif, yakin, iman di dalam hatinya, semuanya mudah-mudahan bisa segera diselesaikan dengan baik. Terima kasih dulur-dulur semuanya, sabar, tetap semangat di dalam menjalani hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.